ya. Bukan anti kritik saya, tapi ayo kita kumpul bersama. Sudah saya katakan bahwa seorang wartawan Habib Muhammad Asad Syahab, seorang wartawan itu mulai menulis ya catatan bahwa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu memiliki guru dari kalangan Ba'alawi itu mulai tahun 1971. Saksi kuncinya adalah putra jalernya sendiri Hadratus Syekh, yakni Kiai Haji Abdul Karim bin Hasyim. Itu anak lanang, bukan sibet lah ya. Kalau Gus Isom Khazik ini kan sibet, cucu dari Mbah Nyai Khadijah, putrinya Hadratus Syekh. Gitu. Jadi begitu, jangan marah-marah dulu, jangan marah-marah melulu. Jadi enak itu loh. Siapapun bisa mengkritisi saya, mulai dari TK ya sampai profesor semua bisa. Itu harus benar-benar jeli dalam masalah ini. Jangan kita sepelekan. Walaupun misalkan ya Ba'alawi di Indonesia ini hanya 200.000 lah misalkan ya, tetapi mampu menguasai mayoritas, masuk ke dalam lini spiritualitas, komunitas. Orang-orang kita dikuasai pemahamannya, doktrin-doktrin selalu diarahkan kepada mereka. Akhirnya apa? Ya sama seperti kejadiannya di Suriah dan di Yaman sana. Sangat berbahaya. Kelihatannya sederhana, tapi berbahaya. Karena apa? Ada doktrin yang hampir sama antara Alawi, Suriah Turki dengan Ba'alawi yang ada di Yaman, Hadrami sampai ke Indonesia kita ini. Di antaranya sudah kami cantumkan di buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'alawi. Tetapi sebenarnya ya kita tidak mengingkari di era keterbukaan informasi ada beberapa keyakinan Alawit yang ada di Suriah Turki itu ya ada yang ilmiah juga, tetapi tidak diterima oleh kalangan sunnah. Jadi tetap ada perdebatan. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti yang wafat ya di waktu ceramah di masjid ditembak itu ya, itu sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini hampir sama kontras dengan Iran. Iran itu mayoritas Syiah Imamiyah, minoritas sunnah. Padahal pertama dulu itu Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan malam hari ini kami sowan ke hadapan panjenengan untuk bersilaturahmi, berbagi informasi, saling mengingatkan satu sama lainnya karena kita ini adalah insan makhluk khata' wan nisyani, maka tidak ada salahnya kita untuk berinteraksi, berkomunikasi seperti ini. Di zaman yang serba canggih, era digitalisasi, saat ini kita tidak boleh menutup diri, apalagi mengakui memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain di sekitar kita ini. Maka dengan cara inilah kita akan mampu mengukur seberapa kemampuan kita. Ternyata wa fauqa kulli dzi ilmin alim, pada setiap orang yang berilmu itu ada lagi orang yang paling tinggi ilmu di atasnya lagi. Inilah yang kami jadikan sebagai moto atau semboyan bahwa thalabul ilmi itu memang minal mahdi ilal lahdi, tiada henti walaupun sampai datang yang namanya mati itu. Saudara-saudariku semuanya, tema ngaji kita malam hari ini berhubungan dengan sekte. Sekte itu ya sempalan, cabang dari keyakinan yang ada di dalam dunia Islam kita ini. Di Suriah, di Turki itu ada yang namanya sekte Alawi namanya. Orang Perancis
memberi nama pada abad 10 Masehi ya dengan nama Alawite, Alawit, padahal aslinya itu Alawi, karena saking cintanya mereka sampai mengkultuskan Baginda Ali karramallahu wajhah. Ya, plus waduriyatihi. Nama Alawi di sini bukan Alwi bin Ubaidillahi, tetapi Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib. Di Alwi bukan berarti Alwi nama asli, tetapi dari kata dasar Ali. Ali jadi Alawi, sebangsa keturunannya Sayyidina Ali. Nah, kalau di Yaman ya, dan di Indonesia ini, di Zanzibar, di Mesir, itu Alawi dari keturunannya Alwi bin Ubaidillah. Ada beda dan persamaannya. Perbedaannya pada pengkhususan Alawi ini kepada Sayyidina Ali jika itu berada di Turki dan Suriah atau Syria. Tapi kalau di Hadrami, Yaman, itu bisa semuanya. Jadi terkadang Ba'alawi, Bani Alawi itu kadang merujuk pada Alawiyah. Tapi yang masyhur itu adalah Alwi bin Ubaidillah. Sehingga ketika ditanya torekohnya Habaib Alawi itu torekoh apa? Ya torekoh, kadang ya torekoh Alawiyah, kadang torekoh Bani Alawi. Ya jadi tidak memiliki satu nama khusus, tergantung ya situasi dan kondisi. Jadi situasional kondisional. Ini namanya Ba'alawi. Ada titik kesamaannya adalah ada beberapa ajaran yang tidak sama seperti standar atau metode Syiah sendiri, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sudah jelas memberikan vonis kepada mereka bahwa mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekte Alawi atau Alawite atau Alawi yang ada di Suriah dan Turki itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu jelas. Tetapi kalau yang sekte Ba'alawi ini ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzhab Syafi'i. Kesulitan kita membedakan itu di sini. Ada manipulasi di dalam ajaran agama kita ini ketika sudah berada di tangan Ba'alawi, ngakunya mazhabnya Imam Syafi'i, tetapi prakteknya bukan, prakteknya Syi'i. Terkadang Syi'i Imami, terkadang Syi'i Ja'fari, ya, terkadang Syi'i Ismaili, terkadang Syi'i Koromiti. Inilah yang namanya nama ya Alawi itu harus kita pahami secara benar ya, untuk dasar kita memahami Alawiyah, Alawiyin, Alawite, Alawi, Ba'alawi, Bani Alawi, Bani Abi Alawi, dan terkadang pula Aba Alawi, supaya tidak jumbuh, tidak tumpang tindih. Kalau di Turki sama Suriah ini itu tidak diakui oleh Syi'i Imami yang ada di Ironi, Tohroni, tidak diakui, tetapi kiblat politiknya ke Iran. Tetapi kalau di Turki, ini hampir sama seperti di Suriah, hampir sama.
kiblat politiknya juga negara yang memiliki konsep agamis, ya, politik imamiyah, yakni Iran. Jadi antara Iran, Yordan, Lebanon, Turki, Suriah, bahkan Kurdi, Irak, ini saling bekerja sama. Orang-orang yang memeluk agama Syiah di sana. Jadi baik Syiah itu Syiah Imamiyah, Syiah Nusairiyah, Syiah Alawiyah, ataupun Syiah lainnya itu kompak. Karena selama ini yang mengayomi keberadaan mereka itu justru Iran atau Iran. Kalau melebar ke timur ya Afghanistan dan India sampai Pakistan. Kalau melebar ke utara ya campuran antara Ahlussunnah wal Jamaah Sunni, Sufi, seperti yang ada di Sisan atau Sisnya, ya, Ramzan Kadyrov itu kan Syafi'iyah, tapi Torekoh Ahlussunnah wal Jamaah ala Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Di Bukhara, ya, di Kazakhstan itu juga sama, hampir sama. Dan di antara penganut Islam yang percaya adanya reinkarnasi itu justru sekte Alawi, Suriah dan Turki. Percaya adanya konsep reinkarnasi, hanya beda bahasa saja. Oleh sebab itu nanti suatu saat akan kita adakan pertemuan secara berkelanjutan, ya, tentang apa itu reinkarnasi, apa itu inkarnasi, apa itu punerbawa, apa itu manitis, ya, apa itu kiamat. Nanti akan kita bahas supaya kita dalam hidup beragama ini tidak hanya sekedar dogma, akan mencapai titik kecerdasan utama dan pencerahannya itu. Insya Allah seperti itu. Sambil selang-seling supaya tidak sepeneng, tidak tegang, kami bacakan tulisan Bu Sriwidya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hari Agus 9099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos makasih. Monggo. Ibu Ainun Konita. Assalamualaikum Kiai. Pembahasan tentang ziyadah ta'liqat kemarin disenggol sama Gus Zaini itu. Ya, Gus Zaini itu sukanya memang lempar batu sembunyi tangan. Ya, selalu mengkritisi saya, tetapi terkadang tidak membuktikan data. Kalau saya sampaikan datanya, ziyadah ta'liqah, saya sampaikan kepada panjenengan semua, bisa diakses terbuka. Terus saya sampaikan juga ijazah sanad hadis sahih Muslim, Bukhari dan Muwatta. Kalau syarah Muslim ala Imam Nawawi, coba diteliti di dalam syarah di dalam ziyadah ta'liqat itu. Ziyadah ta'liqat halaman 47 sampai halaman 48, ya. Itu kalau dihitung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Habib Husain Al-Habsyi, lalu Ismail bin Jarrah, lalu Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, itu enggak masuk. Sampai ke Imam Nawawi itu saya hitung 8. Padahal harusnya 16. 17 harusnya. Sudahlah kami buktikan, Bu Ainun Konita. Sayyid asli Syarif Alwi Al-Maliki, saya buktikan, ya, sampai Imam Nawawi itu berapa. Kalau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya, bisa dikatakan muasir lah, abahnya, ya, sama anaknya yang Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki. Saya carikan sanad hadis, ya, keilmuan dari Syarif atau Sayyid asli. Saya carikan saya sebagai bukti nanti biar Gus Zaini mau memutolai. Saya bacakan rantai sanad dari Buya, ini saya dapatkan dari keluarga sana sendiri. Rantai sanad dari Buya Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, sampai Imam Nawawi. Ya. 1. Sayyid Muhammad bin Alwi
Al-Maliki. Gurunya ini tidak hanya hadis saja, ya, tapi syarah Muslim kan jelas ya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Terus Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu gurunya bernama Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, Padang. Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang gurunya adalah Syekh Bakir bin Nur Al-Jogjawi, Indonesia juga ini, Jogja. Terus juga melalui Syekh Wahyuddin bin Abdul Ghani Al-Palimbangi, bukan Abdul Somad, bukan Syekh Abdul Somad, Syekh Wahyuddin bin Abdul Ghani 4, ya, Indonesia juga. Terus Syekh Mahfud bin Abdillah Termas, ya, Syekh Mahfud Termas ini gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 5, ya kan. Terus di atasnya Syekh Mahfud Termas, Syekh Abdullah bin Abdul Manan At-Termasi 6. Syekh Abdul Manan At-Termasi mendapatkan ilmu riwayat sanad dari Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Palimbani, ya. Ini 7 Palimbang, Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Syekh Asy-Syafi'i Syed Ahmad bin Muhammad Syarif Makbul Al-Ahdal, ya, 8. Terus Syekh Abdurrahman bin Ahmad An-Nakhli 9. Terus Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhli Al-Makki 10. Terus Syekh Asyamsuddin Muhammad bin A'la Al-Babili 11. Syekh Salim bin Muhammad As-Sanduri 12. Syekh Najm Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti 13. Syekh Islam Zakaria Al-Ansori 14. Syekh Khatib Muhammad bin Abdullah Ar-Rasyidi 15. Syekh Al-Qadhi Majduddin Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi 16. Syekh Muhammad bin Ismail Ibnu Habbas 17. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi 18 malah. Ya, kalau Syekh Haji Hasyim Asy'ari 17-16 itu wajar. Atau paling sedikit itu ya 15 lah. Lah ini 8 nih, gak masuk. Tolong yang mengkritisi tentang ziyadah ta'liqah, ya, ziyadah ta'liqat, ya, khususnya Kang Mas Zaini dari Madura, tolong buka halaman 3 bahwa silsilahnya Hadratus Syekh sampai Joko Tingkir itu hanya 5 generasi. Harusnya ya 14-an lah. Jauh sekali. Halaman 3, ismuhu wa nasabuhu huwa Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Mulaqabi bi Pangeran Benowo bin Abdurrahman Al-Mulaqabi bi Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz ila akhiri sampai nyambung ke Mbah Sunan. 5 generasi sampai Mbah Joko Tingkir. Takokno siapa sejarawan mana saja enggak masuk. Di silsilah sanad syarah Muslimnya Imam An-Nawawi, ya, sampai ke Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi yang wafat 1731 gak masuk. Apalagi ke atasnya lagi sampai Imam An-Nawawi cuma 8, gak nyambung. Nah, inilah yang namanya meneliti, tidak hanya membaca teks saja dalam kitab ziyadah ta'liqat ini. Begitu, nggih. Begitu, sementara begitu. Ya, kalau kritik yang kelakoni kan gampang. Ya, kelakuan kritik gampang, tapi nek meneliti itu sulit. Banyak orang yang hanya sekedar membaca lahiriahnya saja atau membaca satu jalur saja, mengkritisi gitu saja seakan-akan menjatuhkan lawan bicaranya atau yang dibicarakannya. Saya diantaranya, ya nggak apa-apa. Ya, bukan anti kritik saya, tapi ayo kita kumpul bersama. Sudah saya katakan bahwa seorang wartawan Habib Muhammad Asad Syahab, seorang wartawan itu mulai menulis, ya, catatan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memiliki guru dari kalangan Ba'alawi itu mulai tahun 1971. Saksi kuncinya adalah putra jalurnya sendiri Hadratus Syekh, yakni Kiai Haji Abdul Karim bin Hasyim. Itu anak lanang, bukan sibet lah ya. Kalau Gus Isom Khazik ini kan sibet, cucu dari Mbah Nyai Khadijah, putrinya Hadratus Syekh itu. Jadi begitu, jangan marah-marah dulu, jangan marah-marah melulu. Jadi enak itu loh. Siapapun bisa mengkritisi saya, mulai dari TK ya sampai profesor semua bisa. Dan saya open minded, tidak pernah menutup ya
mengkajinya. Nggih, begitu nggih. Bu Ainun Konita. Pak Andrian Rahman 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngos ilmu nggih siap. Pak Ujang. Assalamualaikum nggih nyimak monggo. Pak Boron Fatahillah. Siap nyimak ya, semoga sehat selalu ya. Karena kebetulan saya lagi kurang sehat ya, semoga mohon doa nggih semoga tetap sehat. Kalau orang tidak pernah sakit seperti Fir'aun itu akan sombong, Pak Roni Fatahillah. Flu itu nggak pernah Fir'aun itu. Ramses itu nggak pernah. Harus sombong itu. Kalau manusia sedang mengalami flu, demam itu untuk membunuh virus-virus yang ada. Tanya kepada ahlinya, adalah dokter-dokter itu. Jadi biarkan, jangan diobati kalau bisa. Biarkan berlangsung 1 kali 24 jam, biar panas ya, kalori dalam tubuh kita itu membunuh virus-virus yang sedang masuk. Ya. Mungkin cepat saras Bu Roni Fatahillah, Pak Roni Fatahillah nih. Pak Muhammad Gibran, Assalamualaikum, izin nyimak nggih monggo. Bu Salisa Sasa, Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam. Jadi nyimak Yai, semoga diberi kesehatan selalu, amin. Betul. Pak Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir Kiai Nuriak, siap. Pak Bukir Pujianto, agama di tangan Pak Alawi, omong-omong. Sudah dikaji oleh Kang Mas Charlie Al-Jailani ya di channel Papa Zahra Entertainment ya, bahwa ada di antara ajaran mereka Habaib Alawi itu adalah agamanya itu Alawiyah, tasawufnya ya Alawiyah. Jadi semuanya itu Alawiyah, jadi punya agama sendiri ya. Ini istilah saja. Kalau istilah dinuhum Muhammadiyah itu nggak apa-apa, karena memang dinul Islam itu dinun Muhammadiyah, agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Islam itu agama Muhammadiyah, betul. Tapi kalau misalkan dihim atau dinuhum atau dinahum itu adalah Alawiyah, itu salah kaprah menurut saya. Ini akan subhah dengan torekohnya. Ya torekohnya ya Alawiyah juga. Ini tercantum dalam buku kami ini, bisa dilacak kok melalui daftar isi perkiraan halaman 130-an itu. Jadi di situ jelas bahwa agama mereka itu nulayani, ajaran mereka dari segi akidah, syariah dan sufiyahnya itu banyak yang nyalai aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seakan-akan nyeleneh sendiri gitu. Hampir sama seperti Alawi atau Alawite yang ada di Suriah dan Turki ini. Jadi begitu. Oke. Nanti dengan baca dan beli ya buku ini, insya Allah sebagian di Gus Haji Jazuli ada stok baru datang lagi antara 45-an ya. Kalau di saya ini masih nunggu beberapa pekan yang akan datang. Insya Allah sudah ready ya, untuk kami kirim ke alamat panjenengan masing-masing. Saudara-saudariku semua, kembali ke tema. Sebenarnya sekte Alawi yang ada di Suriah itu minoritas, cuma antara 12 sampai maksimal 15% dari keseluruhan penduduk Suriah. Kenapa bisa menguasai politik Suriah sejak 53 tahun yang lalu? Dari Hafid al-Assad yang mengkudeta Suriah pada tahun 1970. Suriah itu merdeka dari Perancis gara-gara kekalahan Turki Utsmani, akhirnya dibagi-bagi bekas kekuasaan wilayah Utsmaniyah oleh Ya'juj Ma'juj, Inggris, Yaman Selatan ya, Perancis, Suriah, Itali punya sendiri ya, semuanya dijajah oleh yang namanya Ya'juj Ma'juj atau Gog Magog, George and Majoj itu. 1946 merdekanya dari Prancis itu. Lalu
selama hampir 30 tahun ya berganti-ganti kepemimpinan ya dari Sunni, mayoritas Sunni Suriah itu. Tetapi akhirnya tahun 1970 itu dikuasai oleh Hafid al-Assad. Alirannya Hafid al-Assad dan kawan-kawannya itu Syiah Nusairiyah. Ya sempalan sih dari Ismailiyah katanya, tetapi sebenarnya ada beberapa ajaran yang berbeda dari Syiah Ismailiyah. Dan sebagian campuran juga dengan Syiah Imamiyah. Bahkan terkadang yang paling ya poin termasuk diantaranya keyakinan adanya reinkarnasi itu hukum alam. Dan mereka tidak terlalu percaya dengan ibadah haji menuju ke Mekah dan Madinah, ziarah makam Rasulullah. Itu nggak begitu penting. Hampir sama seperti aliran kejawen Abangan. Misalkan Sri Sultan Hamengkubuwono, Sri Susuhunan Pakubuwono, Sri Mangkunegaran, Sri Pakuaman misalkan, tidak begitu. Ya penting karena Allah itu berada di mana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu. Nah, di sana juga begitu. Sekte Alawi itu begitu. Nah, ini juga ditiru oleh sekte Ba'alawi yang ada di Yaman. Dikembangkan sampai ke Indonesia ini. Kita ambil hikmah dan pelajaran bagaimana sekte Alawi di Suriah yang minoritas itu mampu menguasai perpolitikan selama 54 tahun. Dari Hafid al-Assad, ayahnya Bashar, wafatnya tahun 2000 ya, setelah itu naik tahta Bashar sampai 2024 kemarin itu kan baru tumbangan. Untuk menumbangkan sekelas Bashar al-Assad saja harus mengorbankan 600.000 nyawa perang saudara di sana. Ini yang harus kita sadari bersama. Bais bin intel-intel kita, termasuk Badan BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu harus benar-benar jeli dalam masalah ini. Jangan kita sepelekan. Walaupun misalkan ya Ba'alawi di Indonesia ini hanya 200.000 lah misalkan ya, tetapi mampu menguasai mayoritas, masuk ke dalam lini spiritualitas, komunitas. Orang-orang kita dikuasai pemahamannya, doktrin-doktrin selalu diarahkan kepada mereka. Akhirnya apa? Ya sama seperti kejadiannya di Suriah dan di Yaman sana. Sangat berbahaya. Kelihatannya sederhana, tapi berbahaya. Karena apa? Ada doktrin yang hampir sama antara Alawi, Suriah Turki dengan Ba'alawi yang ada di Yaman Hadrami sampai ke Indonesia kita ini. Di antaranya sudah kami cantumkan di buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'alawi. Tetapi sebenarnya ya kita tidak mengingkari di era keterbukaan informasi ada beberapa keyakinan Alawit yang ada di Suriah Turki itu ya ada yang ilmiah juga, tetapi tidak diterima oleh kalangan sunnah. Jadi tetap ada perdebatan. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti yang wafat ya di waktu ceramah di masjid ditembak itu ya, itu sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini hampir sama kontras dengan Iran. Iran itu mayoritas Syiah Imamiyah, minoritas sunnah. Padahal pertama dulu itu Ahlussunnah wal Jamaah. Imam-imam besar pemuka agama, ilmuwan-ilmuwan kita itu banyak yang berasal dari Tehran atau Teheran, dari Qum Iran, ya, dari Basrah itu Irak ya, dari Kufah Irak. Tetapi yang di Isfahan dan di daerah-daerah Iran sekarang ini itu banyak berasal dari sana. Nisabur dan lain sebagainya. Tapi akhirnya sekarang dikuasai oleh Iran semua politiknya. Ini kita berbicara politik juga supaya tidak mengikuti dawuhnya Habib Putih Abdul Ghaffar Snogogronnya itu. Pak Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpujianto. Pak Rais Muhyiddin, Pak Berpujianto, Alawi diam-diam bikin nganyut apa lagi? Pak Rais Muhyiddin, memang Pak Alawi mencela-mencela kiai di mana dia enak,
ya di situ dia numpang. Bisa kiri kanan, depan belakang, mana yang menguntungkan. Kemarin itu kan di Hussein Ba'akil Ban itu kan berapa bis itu katanya sowan ke mantan presiden Bapak Joko Widodo di Solo itu ya. Ya mereka itu mana yang menguntungkan. Dan beberapa hari yang lalu di Ja'far Hussein Al-Hadar itu ya juga ke sekumpul pamer-pameran. Nah itulah kita harus waspada. Banyak di antara umat Islam Indonesia ini terkena propaganda. Ya. Pak Cecep Adenan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nyimak sangin Majalengka. Oh siap, Pak Cecep Adenan. Majalengka. Kemarin Pak Cecep Adenan sudah beli ini. Ibu Sri Hartini, suri, sari, siri pada nggak bisa tegak i-nya. Suri, sari, mana nggih? Nggih, Bu Sri Hartini ini mungkin mau apa ya, kayak jenis pantun ya. Sastra ya. Pada isuri, sari, siri pada nggak bisa tegak i-nya. Nanti tak pikir-pikir lagi Bu Hartini karena ini spontanitas. Pak Abdul Wafi, PTK hadir yai. PTK itu mana ya? Jangan pitik, PTK itu apa ya? PTK Purwokerto ta? PTK. Nggih. Ibu Mami Abdurrahman, Ibu Mami Pak Mami Abdurrahman, Indonesia dari dalam direcokin imigran Yaman dari luar Malaysia. Apakah ada benang merahnya? Bogor kota hadir ya ini. Kita harus hati-hati. Jadi kalau bencana Sumatera itu tidak ditetapkan menjadi bencana nasional oleh presiden kita, itu ada benarnya. Khawatir nanti ada yang menunggangi kepentingan di sana. Di antaranya di Aceh yang masih rawan. Dikhawatirkan sumbangan-sumbangan dari luar nggak masuk ke objek ya korbannya, tetapi justru malah untuk menguatkan yang kemarin mengibarkan bendera bintang bulan itu ya kan, yang api ditegesi kok sama TNI kita. Alhamdulillah harus ditegesi itu namanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Wong dalam bencana kok malah tambah demo ingin mendirikan negara Aceh merdeka. Itu bagaimana? Harus Kang Mas Mu'alim ya, Gubernur Nangro Aceh Darussalam harus tegas melalui TNI Polri yang ada di sana. Seret ke meja hijau aja. Pak Muhammad Hanafi, assalamualaikum nyimak yai, semoga diberi kesehatan untuk kita. Amin, matur suwun atas doanya. Pak Gatot Prakoso, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Bu Kokom, mengislamkan kafir yang sudah mati bukan ajaran Islam. Habib agama aneh. Inilah yang kami luruskan supaya sekelas Gus Baudin Nur Salim itu mau membuka mata dan hatinya bahwa cerita-cerita seperti itu diyakini oleh mereka dan pengikutnya. Ayo kita berpikir wal akibahnya. Akibatnya seperti apa? Jika terus diyakini dari generasi ke generasi umat Islam kita. Kalau di Saudi Arabia itu tegas itu langsung. Hukumannya di sana itu nggak main-main, tegas demi kemaslahatan dalam kerajaan Saudiyah Al-Arabiyah. Nah, kalau di Indonesia ini, kenapa Indonesia nggak bisa maju-maju? Itu gara-gara apa? Harusnya Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin yang bertangan besi. Mohon maaf loh, otoriter tapi lebih banyak kemaslahatannya. Sama seperti Cina. Xi Jinping itu kalau nggak manut aturanku, ya, pergi dari negaraku, tak tembak mati, tak hukum. Gitu itu Xi Jinping. Indonesia terlalu longgar, sehingga belajar terus tahun 2001 ke atas sampai sekarang reformasi kebablasan nggak ada ujungnya, loss, demokrasi yang tak terkontrol. Akhirnya apa? Lemah. Coba kalau kita pikir bersama, kita punya hutan, kita punya tambang, kita punya kelautan, kita punya semuanya. Tapi menurut Badan Ekonomi Dunia itu menilai 30-45% penduduk Indonesia itu miskin.
Penduduk Indonesia itu miskin. Kenapa? Padahal tambang semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Rote sampai Rote, itu kekayaan alam yang tak terhingga. Tapi penduduknya kenapa? Hampir separuhnya itu melarat, miskin, terbelakang. Aneh kan? Tapi nyata. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara sistem yang terlalu longgar. Oleh sebab itu saya usul kedepannya Indonesia itu kembali ke kerajaan saja. Pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Kalau begini terus belajar dan belajar, presiden cuma 2 kali dalam 5 tahun alias 10 tahun. Tahun pertama bertahan untuk membangun image, ya, supaya nanti yang kedua terpilih kembali. Untuk membangun hanya meneruskan kebijakan sebelumnya, ya. Jadi misalkan merampas harta koruptor, misalkan dengan tegas, ada hukuman yang keras. Insya Allah Indonesia ini, cita-cita ulama kita itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Sebab itu ini imbasnya ada pada ketidakstabilan masyarakat. Kemarahan masyarakat sidik mateni wong. Ya karena memang faktor ekonomi juga. Tidak jelasnya kebijakan dari pemerintah pusat sana. Tapi syaratnya presidennya harus bertangan besi. Sedikit memaksa, tapi terbukti nyata hasilnya. Itu baru bisa. Oleh sebab itu harus dimulai sejak sekarang ya Pak Prabowo. Ibu Syifa Aulia, Tegal hati rekening siap. Berikutnya Pak Jambul Dipo, tujuan Pak Alawi itu memang pada dasarnya bikin sekte agama baru. Mereka belokkan ajaran Islam sedikit demi sedikit ke versi datuk mereka. Kalau kajian keiman tidak muncul, bisa dibayangkan dampaknya. Nggih Pak Jambul Dipo, Jambulipo. Nggih. Nggih, ini bukan analisa ecek-ecek saja. Ini analisa panjenengan yang luar biasa. Bahwa kalau kita biarkan ya, maka hancur tatanan hidup bernegara karena agamanya sudah diacak-acak, diadu domba antara sesama yang pro dan yang kontra. Jadi, wah aku pengikut jutaan, kamu punya pengikut berapa? Didu. Dan kita mau-mau saja. Pak Jailani F4H, dari Ngas Kiai dan terus berjalan siap. Pak PPRT Wonosobo siap. Wonosobo. Kalau ada cerita antara Wonosobo dengan Wonogiri, di tengah-tengahnya itu ada ya hutan-hutan ya hutan mentau ya. Kalau kita secara luasnya Jawa ini diapit oleh 2 Janah Purwo Banyuwangi dan Janah Ujung Kulon Banten sana. Nggih, begitu. Zambil Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rembang Timur alias Sarang derek nyimak ye. Oh siap, perbatasan dengan At-Tubani. Nggih, monggo Pak Ilzam. Pak Jubaidi Blora, hati-hati semua gerak-gerik kelompok habaib semuanya ada tujuan untuk mencari dukungan, contohnya 212 semuanya jadi alumni. Nggih. Kita sebenarnya kasihan, tapi kalau diingatkan itu ya kadang megelno hati. Nggih. Pak Ali Ahmadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nyimak sambil kerja ya. Oke siap, Pak Ali Ahmadi dari Korea Selatan. Sambil kerja tapi tetap nyimak kita. Nggih, terima kasih. Semoga hati-hati nggih, Pak Ali Ahmadi, Pak Yai Ali Ahmadi. Sekarang di sana jam berapa ya? Nggih, semoga barokah hasilnya untuk bekal ibadah dibawa kembali ke tanah air Indonesia. Nggih, barokah dan berkembang untuk anak cucu panjenengan. Bu Hare, Kiai sesat lah. Pak Hare 519, Kiai sesat lah. Nggih. Nah, inilah pentingnya kita untuk open minded. Kadang-kadang saya disesat-sesatkan orang. Ya nggak apa-apa. Orang menvonis sesat itu kan terkadang kembali pada dirinya sendiri. Ya kafir, ya fajir misalkan. Tapi objek yang dituduhnya itu tidak terbukti, maka kembali kepada penuduhnya. Kalau misalkan sesat dalam hal apa? Apakah dalam hal karena belum pernah mendengar penjelasan seperti yang saya jelaskan? Bisa juga. Jadi Pak Hari 519 ini mengatakan seseorang sesat itu ayo berkaca. Ya, sesat dari jalan yang mana? Saya sesat dari jalan yang paling sesat. Ya. Seandainya saya mengikuti kesesatan orang-orang yang menyesatkan,
ya, maka tambah sesat saya. Oleh sebab itu ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan Engkau yang lurus. Pak Bukir Bugianto, sel-sel tidur sleeping penuh dengan intrik politik. Sel Syiah ada di otak Muhyiddin Habib yang memegang otoritas Ba'alawi. Kita hati-hati. Ja'far Hussein Al-Hadar itu Syiah, tapi berkamuflase sunnah. Tidak hanya beliau saja, ya banyak lainnya. Bal Jambul Dibo, Pak Jambul, coba perhatikan komen Kibin. Semua framing menyerang personal, Saya nggak mau menyerang personal. Kalau personal itu dalam rangka untuk watawasobil hak saja. Kalau personal misalkan hancur sudah di awal, nggak sampai sekarang. Misalkan saya mau Pak Sarif Nur Zaman Kelana Saputra, Allah ya Rob izin menyimak Pak monggo. Pak Selamat Sutrisno, Zaini bukan Gus, dia Kibin. Saya dapat bocoran kemarin keliling ke Madura itu, termasuk dia ya dapat. Ya itulah, dapat itulah, seperti itulah. Jadi ya silahkan ya, untuk membanding, tetapi tolong jangan ingkari dan jangan tutupi nuranimu, Kang Mas Zaini Karim. Sing bener ya bener, jenengan ngerti, baca kitab pinter, ya lulusan dalwa, mestine tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tapi jangan munafik dengan yang bener jelas, bener diolah supaya jadi salah. Sing salah diolah supaya jadi bener. Nah ini namanya ya talbisul haq bil batil namanya. Dan nanti di akhirat ya melalui alam barzat ya akan mendapatkan balasannya. Begitu nggih. Pak Toko Suryo, Ba'alawi menduakan Kanjeng Nabi punya perbandingan. Nggih, di dalam saya tulis banyak, kami dan Gus Aziz Jazuli tulis banyak tentang ya melecehkan Allah juga, melecehkan Rasulullah juga, melecehkan wali-waliullah juga banyak. Nggih. Beli monggo dipesan. Pak Kusnal Farisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak. Majapahit, assalamualaikum hadirin, siap. Ya monggo. Pak Maskun, alhamdulillah ya Allah, siap. Pak Tumaji Ponorogo nyimak ya siap. Ponorogo, nggih. Pamanah Rogo. Sudah banyak yang menyadari nanti kami akan komunikasi dengan Darussalam Putra Ponorogo, nggih. Gontor ya untuk bisa memiliki buku ini semuanya. Dan siap untuk dikritisi penulisnya. Nggih. Pak Jambul Dibo, buku ajaran khurafat Habib Ba'alawi itu sebaiknya dikirim ke seluruh nakobah internasional kiai. Barangkali mereka tahu bahwa di Indonesia ada perjuangan melawan ajaran sekte paling siap. Nasihat sampean seperti yang ditulis oleh guru saya Kiai Haji Joko Syahmat ya di dalam kata pengantarnya itu nanti akan diterjemah ke dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, ya bahasa kalau Arab ya tinggal seperti sarahan aja, gitu. Bahasa Arab juga, gitu. Biar dipelajari semua. Ya, selama ini kan mereka nggak membuka mata gara-gara faktor politik yang tidak stabil di sana. Mulai 2011 yang lalu sampai sekarang masih perang saudara di Yaman. Jadi untuk mengkaji materi seperti ini itu banyak yang tidak menghiraukannya. Gitu. Pak Eko, Pak Kiai Ngibul. Lah ini sama ini. Jadi mesti Mukibin itu seperti ini. Gitu. Jadi Pak Eko J6157. Saya baca semuanya. Arek Desa Pertama nama Durutno Taman Derek ngaji. Oh siap. Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonosobo derek nyimak ya. Mohon penangkal ajaran Ba'alawi itu jika biar tidak mudah ketipu, matur suwun waspada. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling waspada. Kalau bisa kita menjaga jangan sampai dekat dengan mereka. Itu saja. Berbahaya. Kalau bisa menjaga diri dengan waspada, nggak apa-apa dekat dengan mereka. Kang Sodikin, apakah NATO itu termasuk Ya'juj Ma'juj? NATO itu adalah tentara Ya'juj Ma'juj. Orang-orang dulu menerangkan Ya'juj Ma'juj ya seperti yang dituliskan oleh ulama-ulama klasik kita dulu ya sesuai dengan versi beliau-beliau ya. Tetapi kalau versi sekarang Ya'juj Ma'juj ya itu berada di tanah Ros ya, di tanah Tubalsk ya, Rusia dan Eropa. Itu Ya'juj Ma'juj. Antara Ukraina dengan Rusia sekarang juga perang. Kemarin itu 2 hari yang lalu
500 bom dijatuhkan oleh drone Rusia di kota-kota besar di Ukraina. Bahkan siap perang kok antara NATO, Ya'juj dengan Ma'juj Rusia, siap perang. Padahal serumbun mereka. Turki itu gabung dengan NATO tapi pernah ruwet ditolak gara-gara kurang serumbun agamanya. Gitu. Ada yang seperti itu dulu itu. Jadi antara Turki, Uni Eropa ya dan Rusia itu adalah bangsa keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam, yakni bangsa Ya'juj Ma'juj. Jadi tidak kita pahami dengan pemahaman klenik atau klasik atau mistik bahwa Ya'juj Ma'juj itu siluman yang akan keluar pada akhir zaman. Ya, enggak, sudah keluar tapi kita tidak menyadarinya. Nggih, jadi NATO itu tentaranya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj kalau di dalam kitab Fafiru Ilallah itu ada yang kecil, sekilan, yaitu drone, remote control, atau jebakan yang ranju ya, atau pistol, itu bisa juga senjata mereka itu. Yang menemukan pesawat terbang, pesawat tempur pertama kali siapa? Mereka, Ya'juj Ma'juj, bangsa petempur itu, bangsa yang senengannya itu perang. Indonesia, Malaysia, Singapura semua kena. Papua, Nugini kena. Australia milik Ya'juj semua sampai Selandia. Ayo, Selandia Baru, New Zealand sama. Nggih. Bu Sri Widya, Alawi Ba'alawi sama ajaran modifikasi Islam sesuai keinginannya, bila memang tidak sesuai dengan jalan Islam, jangan. Ya, ini tugasnya MUI, tugasnya PBNU, tugasnya Muhammadiyah. Ya, Menak juga. Nggih. Nanti kita akan mengirim ke beliau-nya melalui program wakaf dan lain-lainnya. Pak Hadi Suprapto, kesesatan. Siap. Berikutnya Pak Haki An-Nazili. Apakah Nabi pernah ziarah? Pernah. Rasulullah pernah ziarah ke makam ibundanya. Pernah ziarah. Pak Ahmad Saleh, Teheran lagunya Offspring. Bismillah dan ngaji Pak Ahmad Ghufrani nggih. Pak Ahmad Saleh, Teheran lagunya Offspring nggih. Offspring ya. Lagu Teheran itu nggih. Teheran itu kebanyakan bahasa campuran antara Arab dan Persia. Bahasa Persia itu kadang-kadang sulit ya kita memahami. Sebenarnya antara Iran kenapa kok perang dingin dengan Arab Saudi itu kan kepentingan, ya kepentingan. Di satu sisi Houthi dipersenjatai oleh Iran, STC, ya PLC, ya STC dipersenjatai oleh Uni Emirat Arab, PLC dipersenjatai oleh Arab Saudi. Ini semua itu kepentingan lah. Jadi dalam hal politik mencari makan, bertahan hidup itu tidak ada bedanya antara agama apa saja. Jadi bisa perang saudara itu gara-gara kepingin makan, eksis hidup. Jadi kenapa orang itu nekat ya? Itu karena lapar gitu. Urusan makan sampai diwangi terjun ke lautan seperti Rohingya yang mati di tengah laut sana. Terkatung-katung. Ya gara-gara mencari makan gitu loh, mencari makan. Naluriah manusia itu nggih. Pak Tukim Jarwalo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimi Kimu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos nggih. Kiai dalam badhe tumbas buku sejarah Khurafate Ba'alawi pripun caranipun? Oh, nggih, ikuti di channel kita ini ada postingan yang kemarin itu nggih, jenengan ikuti postingan tentang kami sediakan nggih. Nanti bisa dikirimkan lagi di bawah video kita oleh admin nggih. Jadi sudah kami sertakan nggih. Hubungi nomor admin kami 081332036616. Sebenarnya harganya itu mahal, tapi karena kami disubsidi juga oleh kiai-kiai dan PWI LS juga ikut mensubsidi, akhirnya menjadi murah. Karena niat utamanya adalah untuk dakwah. Pak Andang Yoga Siswanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti orang Timur Tengah itu belum sholat. Jika sholat diartikan sadar, maka dikuasai nafsu, begitulah kiai ini. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khosyiin. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin itu. Lah, orang Arab sendiri itu apakah sudah sholat atau belum? Sudah. Cuma kadang sholat itu tidak dipahami penuh spiritnya.
tujuan utamanya Allahu Akbar secara vertikal, berhubungan baik, takwa Allah. Assalamualaikum secara horizontal dengan sesama makhluk Allah. Itu menjadi rahmah, saling mengasihi dan menyayangi. Tetapi kembali kepada hukum kausalis, Pak Andang Yoga Siswanto, bahwa ternyata teori itu tidak sesama seperti praktek. Sama seperti program PBB bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tetapi ternyata perang-perang baru itu masih ada sampai sekarang. Ya karena harga diri. Rusia harus menyerang Ukraina karena harga diri. Ukraina dibackingi oleh Israel, oleh Yahudi. Berbahaya demi kepentingan Rusia atau Uni Soviet dulu ya. Itu. Jadi akhirnya ya mau tidak mau harus perang. Solusinya perang. Ya kalau nggak ada perang, senjata akan nganggur. Karena perang itu melibatkan perdagangan senjata juga dan perlombaan senjata. Kalau dulu itu keris yang paling sakti, misalkan keris Sengkat, Kiai Sengkelat misalkan, sekarang nggak berguna lagi. Harus yang paling sakti keris itu dipegang oleh negara-negara adidaya, yakni senjata nuklir itu. Oke, Pak Bu Sriwidya, berarti Jongos Kipin itu pengikut sekte Walisat bila sudah menyimpang Al-Quran hadis. Pokoknya gampang kok, kembalikan kepada Quran dan hadis. Lalu ada ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas tidak boleh menyalahi aturan dari Quran dan hadis yang utama. Kalau ada ajaran hujjatu amalu ahlil bait, amalu ba'alawi hujjah misalkan. Setiap perilaku dari ba'alawi itu adalah hujjah, dasar dalil yang bisa ditiru oleh ummah untuk menirunya. Ya rusak semua. Misalkan saya harus meniru Dehani Asegaf yang tatuan, ya hancur kabeh agama iki. Karena hujjah. Amalu ba'alawi hujjatun. Hujjah itu tadi hujjah. Apa yang dilakukan oleh penduduk Tarim juga hujjah. Yang ditiru di Surabaya kemarin itu juga hujjah. Nggih, Pak John Wise, Pak Ali telah menunjukkan sifat ad-dajjalnya. Nggih, siap. Nggih. Intinya dajjalun kadzabun itu ada orang-orang yang berdusta, mengatasnamakan agama. Haki An-Nazili, buku apa aja yang ada Pak Yai, nggih, sementara itu banyak yang nunggu-nunggu tentang sejarah Nusantara. Ya sudah ada gebrakan dari Menteri Kebudayaan dan Pendidikan kita. Tapi nanti kami akan tetap mengikuti perkembangannya. Pak Abdul Wafi, Pontianak ya, oh siap Pontianak nih. Pontianak Kalbar nih. Kenapa Kalimantan Barat yang luasnya hampir 3 kali lipatnya Jawa Timur itu masih belum makmur ya penduduknya? Itu alasannya apa ini? Ayo kita pelajari bersama. Pak Sarip menurut zaman Kelan Saputra, sekte Alaidawiriyah, perpanjangan tangan Yahudi Arab, Yahudi Israel, Yahudi Amerika, kapitalis, komunis, marxisme, leninisme, Wahabi, ISIS, RA, FPI, HTI, produk-produk Yahudi dipecah belah dengan ideologi. Kita harus waspada. Bangsa Indonesia itu banyak husnudzonnya, sehingga sudah dipesan sejak tahun sebelum 2000 itu ada lagu tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan, wahai pemuda dan para remaja, ayo siapkan dirimu, siap ilmu, siap iman, siap. Itu sebelum tahun 2000 lagu itu. Ini terbukti supaya hati-hati dalam menghadapi program globalisasi, baik informasi ya, budaya, ya, ekonomi, ya, politik, semuanya dari segala sisi. Harus hati-hati, termasuk kalangan pondok-pondok pesantren Salafiyah yang sering kami kasih masukan lah ya, bukan kritik menjatuhkan, tapi sudah banyak yang menyadari, alhamdulillah. Ya. Pak Muhammad Salimin, terus Kiai suarakan jangan mau diintimidasi Kibin. Oh, nggih. Paling sulit itu ada seorang profesor bantah-bantahan kalau anak SD pasti kalah profesornya. Imam Syafi'i itu kalau adu data hujah bantah ya mujadalah ya dengan orang alim nggak bisa kalah. Tapi Imam Syafi'i akan kalah dengan orang yang bodoh.
Akan kalah dengan orang yang bodoh. Karena apa? Orang yang bodoh itu tidak berdasarkan dalil. Itu wis pokoke ngene, wis pokoke mbah. Pak Muhammad Salimin nggih. Pak Suyono, masalah nasab pokoknya pondok pesantren besar sudah tidak khusnudzon pada Habib Tarim selesai. Masalahnya Habib Tarim sudah jadi mantu besanan gengsi dan pondoknya kalau ngaku salah pitch. Oh nggih, Pak Suyono. Pak Bukir Pujanto. Pak Bambang Nuryanto. Maaf Kiai Nur ya Negoro. Kelihatannya banyak dulkibin yang kepanasan saat ini nggih. Kalau panas itu berarti seperti orang disuntik itu kan ada efeknya, ada manfaatnya. Kalau nggak panas itu malah justru namanya jumut atau santinya. Itu nggak apa-apa. Ini banyak yang kepin-kepin nyimak saya, banyak. Jadi nggak apa-apa. Pak Lence Bonje, nah, ini dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tarim Jamal Selatan Gomuris hadir saudara. Pak Lence Bonje ini dari Malaysia ini. Nggih. Pak Al Bulu Trate, betul ya di sekumpul banyak habib pada datang. Oh, ada 5 Rejab itu, nggih. Tapi tanggal 27 kemarin juga banjir bandang di Balangan ya. Ya ini Haji Isam juga bagaimana ya, ikut memperhatikan apa enggaknya itu. Jadi kita ini kadang-kadang euforia spiritual lah ya. Ya mohon maaf terserah, itu kan namanya orang seneng yang dikoli karena bagus kumpul mboten Habib ya. Tapi ya tetap harus dikritisi juga, dan dari pihak yang penyelenggara di sana ya, jangan anti kritik gitu loh. Saling menasihati dengan baik gitu loh, tidak menjatuhkan gitu. Nggih, begitu nggih. Pak Mujito KTP Ketapang nih. Derek ngaji, kalau ngefans Kiai Nur Ihya kali Profesor Manakim Ali, kalau ibaratkan Yudhistira dan Arjuna ya jangan berlebihan. Jangan berlebihan, sama-sama Pak Mujito, sama dengan kulo panjenengan sama. Orang sekarang itu hanya kesempatan saja yang membedakannya. Pak Anyar, sayang Kiai, Habib yang benar di Indonesia itu gak Kiai. Kalau ada siapa namanya? Siap. Nggih. Ini saya baca tulisan panjenengan tadi. Sambil wirawiri ke tulisan panjenengan yang baru-baru ini. Pak Jai, berdasar apa Pak Yai Buana Cakapala itu ada sebelum Masehi? Biar Fadlizon nanti tahu bahwa selama ini sejarah tolong dirubah karena era keterbukaan. Ada seorang pengelana 3 dari Tiongkok atau Cina, Fahien, Mahuan, dan Ising. Sebelum tahun 747, 778, 845 Masehi itu sudah berdiri yang namanya Buana Cakapala, Buana atau Buana Cakapala yang di Muntilan sana. Begitu juga sudah berdiri yang namanya yang ada di sekitar peradaban Sungai Kampar ya, di Jambi sana. Jadi kerajaan Sriwijaya itu letaknya di mana persisnya itu masih terjadi perdebatan antara sesama ahli sejarah kita dan ahli sejarah Walanda. Intinya ini begini Pak Jai. Manuskrip kita itu tidak ada separuh dari manuskrip yang dirampas oleh Belanda, yang disimpan di Leiden sana. Di Leiden itu 26.000 manuskrip. Kita hanya 11 atau 12.000 kemarin, nggak ada 15.000 lah pokoknya, belum ada separuhnya. Lah, manuskrip yang tersimpan di sana itu dipahami sepihak oleh Belanda, lalu informasi sepihak itu disampaikan ke kita, kecuali ya 26.000 manuskrip itu dikembalikan semua ke kita, baru akan terbuka semua. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Belanda itu. 26.000 dengan 11-12.000, ayo berapa? Belum ada separuhnya. Jadi salah dalam membaca prasasti yang ada. Ingin membatalkan, kenapa saya bilang bahwa sebelum Masehi Buana Cakapala atau Biara Budura atau Paranata Prambanan sana, termasuk candi-candi yang di sekitar Ayodhya, Yogyakarta, itu sudah ada bangunannya yang dibangun oleh bangsa Saka, Cakya, Arya, Kesatria, sudah ada. Lah, mulai dari restart, di resetting ulang oleh sejarawan, diantaranya adalah George Kudus, bekerja sama dengan Walondo, ya bekerja sama dengan bangsa-bangsa kita sendiri yang kurang peka karena dirampasi semua yang penting-penting oleh Walanda. Maka
sejarah kita ini dimulai tahun 78 Masehi, tahun baru 1 Saka, sama dengan tahun 78 Masehi. Padahal tidak. Akhirnya membaca prasasti itu salah semua. Jadi catatan Nusantara itu sudah ada sejak lama. Cuma cara membaca selalu memahaminya itu berdasarkan restarting ulang, reset ya, direstart ulang tahun 78 Masehi. Padahal tahun 78 Masehi itu tahun di mana suku Arya kita, kesatria Nusantara, menundukkan bangsa Dravida yang ada di India, Raja Silwahono sana, gitu loh. Lah, tahun 3000 sebelum Masehi terjadinya perang Bharatayuda, ya. Itu di mana? Ya di sini. Lalu ekspansi bangsa-bangsa Arya menuju ke dataran tinggi Himalaya. Lalu terbagi-bagi menjadi sub Indo-Arya, ada yang mengatakan Arya Iran, Arya Pakistan, Afghanistan, Arya Jerman, ya, menuju ke Eropa. Padahal aslinya suku Aryan, Satria, Saka itu adalah bangsa kita. Kalau mau terbuka, ayo digali sedikit saja Candi Borobudur yang paling bawah sendiri. Lalu 160 relief yang ada di bawah. Cara membuktikannya itu, Pak Jain. Termasuk bangsa yang paling memiliki data swarga itu bangsa kita. Sebelum ada agama-agama spiritual yang ada di dunia ini sudah ada di Indonesia, agama Dharma namanya. Yang sekarang masih ada ayatnya, tandanya, Allah masih menyisakannya. Yakni diantaranya adalah agama Jawi kuno, agama Kapitayan, agama Sunda Wiwitan, agama Kaharingan, agama Tengger, agama Osing, agama Samin, ya, Suro Sentiko, agama apa itu? Dulur Sikep, terus agama Bali. Bali itu bukan agama Hindu, cuma kecampuran dengan paham Hindu. Lah Hindu itu berasal dari Nusantara, bukan Hindu berasal dari India, bukan. Lalu ada yang arsiteknya Candi Borobudur adalah Resi Gunadarma yang akhirnya meninggal seperti di Gunung Menoreh tidur itu, halah, dongeng itu. Jangan percaya. Oke, begitu Pak Jai. Mohon maaf agak panjang lebar. Pak Mongkas mana? Kalau Pondok Yapi Bangil itu Syiah aliran apa? Apa beda dengan alirannya Haidar Bagir? Apa beda dengan Jalaluddin Rahmat? Beda dengan Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat almarhum itu kan Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Sekarang ABI, Ijabi, RA itu kerjasama. Habib dari Abi ya Habib, ada Al-Atos, ada Segap, ya, ada Ijabi. Kalau Ijabi Habibnya tidak terlalu banyak, ya, karena kalau Ijabi ini identik dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Tapi kalau Yapi, Yayasan Pendidikan Islam Bangil, itu Habib Hussein Al-Habsyi dulu itu ya kiblatnya ke Iran, penggemarnya Khomeini itu. Ya lebih banyak ke Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah politiknya, nggih, Pak Mongkas Pramana. Nggih, tapi Kang Jalal juga Iran juga. Nggih. Kalau Haidar Bagir ini campuran, kadang-kadang ya takiyah lah, kadang-kadang ya mengaku Ahlussunnah, kadang-kadang Syiah Mu'tazilah itu. Bu Sensita, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana pembangunan masjid sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Membangun masjid itu sebenarnya sederhana saja, yang penting isinya, kualitasnya itu. Daerah saya selalu ada pembangunan masjid, sepertinya lumayan megah, tapi biayanya banyak dari minta amal. Ya. Kalau minta amal yang tidak mengikat dan tidak mengganggu jalan umum itu nggak apa-apa Bu Zenzita, tidak memaksa. Dan ya jangan terlalu megah lah. Dalam arti di akhir zaman itu ada orang yang berlomba-lomba membuat mewah masjid-masjidnya, tapi jauh dari nilai spiritualnya, itu banyak juga. Jadi seakan-akan merobohkan tujuan utama dari masjid itu sendiri. Tapi kalau untuk syiar, oke, syariatnya bagus. Tetapi kalau untuk misalkan minta-minta bangunan, minta-minta dana untuk ya sebenarnya nggak mengganggu Bu Zendita. Ada yang sekarang dimintakan amal di jalan untuk kubah masjid 200 juta. Hal-hal yang
tidak terlalu penting ya, misalkan bukan kebutuhan primer ya, misalkan kubah, menara dan lain sebagainya misalkan, ya jangan terlalu mewah lah, jangan terlalu mewah itu. Yang penting itu masjid itu bisa menyelesaikan masalah, termasuk ya ekonomi ummah itu. Ya termasuk ada penginapan bagi para musafir yang ingin cari perlindungan. Jadi masjid itu jangan seperti kuburan gitu. Malah sekarang dibalik kok, kuburan jadi masjid, masjid jadi kuburan. Gitu nggih, dimakmurkan nggih Bu Cita. Jadi sekarang dimintakan amal di jalan. Kalau di jalan itu jangan mengganggu lah ya. Kalau di Madura itu cegatan-cegatan itu banyak. Ya di daerah Tapal Kuda juga cegatan-cegatan banyak itu. Tapi ya di jalan-jalan yang kalau bisa ya jangan terlalu mengganggu nggih, gitu aja nggih. Kalau bisa itu ya menghubungi seperti Haji Her Pamekasan, itu kan kaya ya. Untuk numpang 200 juta orang sana nari nondalan. Haji Her itu kaya. Juragan bako. Pak Basir, Zaini mengatakan bodoh ke Pak Kiai tentang sanad hadis Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kata Zaini ada guru dari Pak Alawi, yang sudah saya terangkan tadi. Yang siapa yang tanya tadi? Pak siapa nih? Yang tadi yang komentar di live ini. Ali Bururate, betul ya, sekumpul banyak habib pada datang. Aku lihat auranya kusam, pandangannya nakuti orang. Semuanya sekarang menguatkan pertahanan ya di Kalimantan. Pak Mujito KTP tadi sudah. Pak Anyar satu bahasa yang Kiai, habib yang benar di Indonesia itu ada nggak Kiai? Ya ada, tapi 1% saja. Pak Said Rahmat, sekte Balawi dan Syiah itu kalau tidak salah memang banyak persamaannya Pak Kiai. Ironinya mereka pura-pura anti Syiah dan menuduh ulama Nusantara dituduh terpapar oleh akidah Syiah. Sebenarnya antara Mas Muhdor Al-Hamid Tanggul Jember dengan Ja'far Hussein Al-Hadar situ Bondowoso ya, situ Bondo itu musuhan sebenarnya. Tapi entah di belakangnya saya kurang tahu, entah mesra-mesraan atau bagaimana. Tapi lahiriahnya itu musuhan, karena itu menuduh Habib Ja'far Hussein Al-Hadar itu Syiah karena memang pernah belajar di Yapi Bangil ya itu. Nah, kalau sama-sama belajar di Yapi Bangil, pendiri Dalwa itu ya pernah belajar ke Yapi sama saja. Gitu. Kalau yang begitu, jadi ya Allah alam, kita lihat saja. Terus begitu kita harus waspada, takiyah itu. Tidak hanya Syiah saja kok takiyah itu, termasuk ya Islam Jamaah, itu juga takiyah. Pak Denan Cecep, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana Indonesia? Ada channel anak kecil dari Bang Sri Jepara, namanya channel Nalar Ati, yang mengkritik Pak Yai tentang Nabi Adam memiliki ibu. Oh, belum saya lihat. Tetapi ya kalau ada anak-anak remaja kita kritis itu luar biasa. Saya senang mendengar dan melihatnya. Yang penting jangan berhenti di situ. Kalau memang saya menyampaikan bahwa Nabi Adam itu punya bapak, ya punya ibu misalkan, lah sudah saya sampaikan berkali-kali. Malah di dalam tafsir Sawi itu punya bapak, punya ibu. Ibunya adalah bumi, tanah, turab itu. Lah bapaknya adalah air. Baca tafsir Sawi juz 3. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir memang bila abin wa ummin ketika menafsiri ayat inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jangan baca kitab tafsir Ibnu Katsir saja gitu loh. Oleh sebab itu kalau kita mau mengkaji sesuatu yang dulu belum ada kajiannya, maka jangan hanya libatkan satu data saja. Cari muter di mana-mana data itu, kumpulkan di satu titik supaya kena, mendekati mana yang paling benar ya, yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Begitu. Kalau kita mencari dalil handphone, televisi, tank dabbabah misalkan, sayyarah misalkan, atau tentang bayi tabung di dalam kitab-kitab klasik kuning, ya nggak akan pernah ketemu. Kalau kita membaca tafsir misalkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati, termasuk di antara kesenangan manusia khususnya laki-laki pria ya terhadap harta tahta dan wanita di antaranya koleksi kuda. Itu kalau dulu, sekarang kuda ya yang substansinya sama, kakinya 4 sekarang roda 4. Lamborghini. Terus apa mana sih mewah-mewah itu? Ya supercar itulah.
Ya termasuk ya senang sepeda motor, ya sepeda motor apa yang orang-orang nggak punya, yang punya cuma 3, saya bangga. Ini namanya wal khairil musawwamati. Ini namanya kiasi namanya, gitu loh. Karena apa? Memang tafsir-tafsir klasik itu sudah usianya di atas 100 tahun yang lalu. Perlu ada pembaharuan, update, gitu loh. Jadi jangan berpegang teguh pada satu misalkan analogi, ya, analogi saja, tapi sesuai dengan perkembangan terkini. Sama dengan misalkan ya, saya mengatakan bahwa Nabi Adam itu punya ibu, tidak punya bapak, ya. Lah malah justru tafsir Sawi punya ibu, punya bapak. Kenapa nggak menghajar tafsir Sawinya? Lah tafsir Sawi itu kan ibunya itu adalah bumi, ibu umi tanah, bumi sendiri tanah, turab ibu umi. Lah coba kita pahami, Allah itu tidak menciptakan manusia dengan kalimat min turobin saja, atau min solsolin min hamaim masnun saja, tetapi juga kadang Allah menjadikan manusia itu min alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah. Dadi mudghah segumpal daging, lalu dikasih roh. Lah jadi kalau kita memahami konteks dalam teks ayat itu, komparasikan. Jangan satu ayat, satu surat saja. Bahkan di surat At-Thariq itu Allah menciptakan dari air. Ini sama seperti tafsir Sawi. Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariqun najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari air yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'i laqadir yauma tublas sarair, dan seterusnya. Jadi terkadang Allah menciptakan manusia itu dari turab, terkadang dari alaqah, terkadang dari ma. Ya, karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah dari 4 unsur, lemah, geni, banyu, angin. Cuma lebih dominan tanah atau lemah atau turabnya. Kalau jin itu diciptakan dari lemah, geni, banyu, angin, tapi lebih dominan apinya. Itu. Jadi begitu cara memahaminya. Jadi harus luas. Oleh sebab itu kalau ada anak-anak remaja, santri-santri kita misalkan di seperti tadi apa nalar ati apa dari Bang Sri Jepara nggih. Nalar ati yang mengkritisi Pak tentang Nabi Adam memilih ibu, ya. Matur suwun, bagus. Seneng itu. Kami memancing adrenalin para pemikir-pemikir masa depan generasi kami nanti, ya, gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Kita ini hidup di era digitalisasi, ya, era saintifik dan teknologi informasi. Semua yang dulu tertutup sekarang terbuka, ya. Masa kita masih berpegang teguh pada kalau mau internetan di mana? Warnet, oh nggak laku nak. Mau telepon, apakah di telepon koin kering? Oh enggak laku nak sekarang. Mau telepon rumah sudah enggak laku kok. Setiap orang sudah megang yang namanya ini phone yang ada di hand tangan. Semua orang. Jadi sekarang sudah punya akses akun Google, Gmail dan lain sebagainya. Kalau dulu Yahoo, sekarang enggak, sekarang Gmail. Terus berkembang suatu saat nanti 100 tahun yang akan datang mungkin ya punyanya Mas Elon atau Elon Musk itu akan menguasai internet dunia kita ini. Oleh sebab itu terus, gak apa-apa, ayo berkembang terus, tapi jangan langsung menvonis Kiai Nur Ikhya ini sesat, bukan ulama. Lah aku iki mondok 14 tahun nih. Kuliah itu ya suwe. Guruku ku ya akeh termasuk Lirboyo piye to, ploso ya pernah ya non-ndi kilatan-kilatan di mana-mana ya. Dari Pati, Jogja, Banten semua gitu loh. Gitu. Jadi jangan langsung vonis, wah itu aneh ya. Misalkan saya disamakan seperti Romo Yai Mama Gufron ya terserah lah. Itu kan hak masing-masing orang, terserah. Jadi ternyata peminat kajian kita ini tidak hanya yang tua-tua, dewasa, remaja saja, termasuk anak-anak juga. Yang tadi nalar ati, silahkan, bagus, kembangkan nak, kembangkan. Tapi jangan berhenti di situ.
Hari ini sebenarnya ada muridnya Abah Yai Amar, Abu Amar, abahnya Yai Suadi Abu Amar, Pasuruan yang mau debat dengan saya masalah makom. Ada makom doa, ada makom kasab. Ya, kelas tinggi dalam kajian ilmu hikam. Tapi ya saya tunggu kapan-kapan sajalah gitu. Terus sebenarnya kalau mau melayani diskusi dan debati ya, saya banyak sebenarnya. Tapi yang penting niatnya harus ngaji bersama loh ya. Karena kita ini tidak paling ya segalanya, sama-sama ngaji bersama itu. Begitu Bank Indonesia. Pak Toko Surya, umat Islam Nusantara begitu mudahnya ta'zim dengan KPIB karena kiai sendiri dari dulu gak berani katakan bahwa KPIB bukan durian Nabi. Makin diagung-agungkan sekaranglah waktunya. Oleh sebab itu kami mohon kepada para kiai dan ulama, ayo bersuara. Bersuara. Sampaikan kebenaran walau itu pun pahit dirasa. Qul haqqa walau kana murron. Nunggu kapan? Bener salah. Itu. Jangan ditalbiskan, gitu loh. Jangan dicampur adukkan, disubhatkan, diremang-remangkan. Jangan takut kualat lagi. Semua ada dasar keilmuannya. Oleh sebab itu kami menulis bersama Gus Aziz buku ini supaya menjadi pegangan. Kalau hanya lisan tanpa tulisan kurang kuat posisinya. Sekarang sudah kuat. Kami sampaikan secara tulisan dan lisan. Gitu. Untuk pertanggungjawaban siap untuk kami bedah bersama. Monggo dibaca. Monggo dibeli semua. Oke. Pak Toko Surya sebelum ngaji dengan Kiai Nur sudah diwanti-wanti guru saya. Pak Toko Surya ini sudah diwanti-wanti gurunya bahwa memang ulama-ulama dulu itu harus persiapan sekarang ini menuju ke zaman keterbukaan. Mas Ujang, assalamualaikum. Dan sedulur semuanya, analisis kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Nusantara sangat penting agar bangsa paham siapa mereka dan bagaimana bersikap. Matur suwun Yai imbonya. Nggih, siap Pak Mas Ujang. Nggih, siap matur suwun nggih, harus ada. Dulu itu ada Bakor Pakem namanya, Badan Koordinasi dan Pengawasan Aliran Kemasyarakatan. Ya, masuk ada aliran sesat itu diteliti gitu. Nah, kalau misalkan ya ada yang menuduh PWLS itu dukun-dukun. Mereka tidak sebegitunya sih. Bukan dukun, ya dukun pijet, ya dukun suwuk, ya termasuk ilmiah, ya yang penting bisa dibedah secara ilmiah itu. Jadi jangan dituduh dukun-dukun lah. Masalah glowing atau tidak glowing itu bukan jaminan, ya enggak jaminan itu. Jangan dijadikan. Yang penting itu kan perilakunya. Pak Imam Sadik, mohon izin hadir Kiai Nur, monggo. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggih siap. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan jelas kriterianya dari segi akidah. Intinya itu 3, iman, Islam, ihsan. Akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam atau didahulukan Islamnya dulu. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Syariah, akidah, akhlakul karimah. Biasanya akidah akhlak, biasanya begitu. Nah, dari segi akidah atau akidah dulu lah, tauhid itu mengikuti rumusan dari sebagian besar dari Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi banyak yang memprotesnya juga. Muhammadiyah itu punya tauhid, tauhid afal wasifah misalkan ada lagi. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak jauh dari ini. Dari segi syariah mengikuti salah satu atau salah 4 tergantung kebutuhan dari mazhab 4 ya, rumusan fikihnya melalui rumusan dari Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Terkadang juga khuruj dari 4 ini, tapi intinya harus ini. Terus dari segi akhlak tasawuf ya, ihsannya harus mengikuti rumusan dari ya Imam Junaid Al-Baghdadi, terus Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan terkadang Abu Yazid Al-Bustami, tergantung pokoknya yang sunni-sunni itu, bukan Syiah itu. Ininya itu enak. Lah sekarang kan sudah ada yang namanya piagam Yordania namanya. Jadi diakui juga anak Salafi, ada Ja'fari, ya ada Ibaldi, ya. Jadi jangan saling menyesatkan satu sama lainnya dulu, dikaji dulu, persaudaraan didepankan. Pak Lence Bonce, jejerkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya dan tes DNA saudara. Pak Masaleh, zaman Pak Harto korup sesama keluarga tok, era reformasi semua bebas korup lah. Ada baik dan buruknya. Dulu tuh Pak Harto pernah pesen, silahkan untuk reformasi, tapi jangan kebablasan. Tapi sekarang kebablasan.
gitu loh. Reformasi euforia, tapi kebablasan entah sampai kemana. Sampai sekarang ini masih belum ketemu titiknya itu. Oke, bagi-bagi tugas, bagi-bagi jabatan, ya, tapi tetap korupsi nggak berhenti sampai sekarang. Gitu. Nggih, Pak Wagub Prijanto, Jawa referendum. Pak Ali Ahmadi, pemahaman kalau condong ke kanan jadi liberal, kalau condong ke kiri jadi radikal, yang baik insya Allah tengah-tengah. Nggih, khairul umur ausatuha. Pak Ali Sadikin ini kan seorang kiai ya takmir lah masjid di daerah Korsel sana. Jadi beli tahu gitu, masuk khairul umur ausatuha. Kita tengah-tengahnya enak gitu loh. Sama dengan lagunya Cici Paramida itu dulu ya, tahun 90-an nggih. Yang tengah-tengah saja. Itu loh. Itu ada lagu seperti itu nggih, monggo dicari. Pak Mulyo Siswanto, berapa sih derek ngikutnya Mak nggih. Monggo. Pak Iwan Senfo Ildism. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya lebih setuju dengan pemerintah yang otoriter dan berkeadilan nggih. Indonesia nggak akan berhenti seperti ini kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah pusat. Harus tangan besi, tapi benar-benar ngayomi, melindungi demi kesejahteraan masyarakatnya. Cina itu setiap kakak mendapatkan jatah subsidi rumah rusun apartemen, bukan rusun lah, apartemen sana. Rusun nggak berguna. Di Indonesia kan rusun ya, apartemen. Karena apa? Pemerintah itu benar-benar memikirkan rakyat. Di Rusia itu juga begitu, di negara-negara maju itu begitu. Cuma kalau di Cina kan memang dibatasi kelahiran ya, anak-anak baru lagi ada batasan, tapi di Indonesia belum ada batasan yang pasti ya. Karena memang di sana sudah meledak 1,4 miliar, lebih banyakan India sedikit lah ya, kejar-kejaran antara Cina ya dan India. Kalau Indonesia ini masih di bawah Amerika, dulunya di atas Amerika. Kita 283 juta penduduknya, Amerika sekarang sudah 300 berapa itu. Amerika loh ya, bukan Amerika Selatan, Amerika Tengah, Utara, tidak. Nggih, Pak Limati nggih begitu. Leres, Pak Mulyo Siswanto, monggo. Matuhin Jarwoloto, kalau Pak Harto keluarganya sekarang pejabatnya karena banyak jadinya habis alam ini. Nggih. Kalau Pak Harto keluarganya sekarang pejabatnya, nggih, jor-joran ya Pak Tuhim Jarwoloto. Mikirkan keluarganya sendiri dan cucunya, kelompoknya. Oleh sebab itu kedepannya partai politik itu jadi 5 saja, jangan banyak-banyak. Biar tidak banyak biaya ya perawatannya lah ya. Kan pemerintah kan merawat partai-partai politik itu 5 saja. Cuma Pak Harto malah 3 kan, Partai Persatuan Indonesia, Partai PDI Perjuangan dan Golkar saja. Ya sekarang 5 lah, mengerucut jadi 5 saja. Jadi Partai Sosialis ya sesuai dengan sila-sila Pancasila, agamis ya, dan bukan komunis lah ya, agamis, nasionalis, sosialis, ditambah partai berkemajuan, berkeadilan lainnya, gitu aja. Nih, begitu. Berikutnya. Mohon maaf tulisan panjenengan. Pak Bambang Nuryanto, maaf Kiai, saya tidak mau kalau diadu domba. Nanti dipakai naik fakih mukodam untuk mi'raj 70 kali semalam. Adu domba, mengadu domba. Ada seorang ustadz Aak Guru Garut itu menghina Abaji Roma, menghina Kiai Jemaatuddin Usman. Kamu itu loh nak belajar lagi lah, gitu loh. Abaji Roma Irama itu sudah dakwah nada dan dakwah sudah lama. Umurnya 79 tahun ya, hitungan sekarang. Terus karya-karyanya mendunia, menasehati manusia Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, bahkan sampai Australia, Amerika. Kamu dapat karya apa? Bisa karya apa? Adu domba, mengadu domba. Domba dipertaruhkan demi keuntungan. Nah, adu domba. Jadi the video at emperor, itu diterapkan. Ya, sekarang juga begitu. Adu domba supaya lemah, dilemahkan. Jadi Isra Mi'raj adu domba. Kang Sodikin, Indonesia gak maju-maju karena 1 males, 2 minim ilmu, 3 korupsi merajalela, 4 bocor tambang. Nggih, kasodikin nggih ada leresnya nggih jenengan ini. Sebenarnya kan begini kalau disederhanakan ya dalam pemahaman gini loh. Hakikatnya Indonesia itu begini.
hei manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua kekayaan yang ada di dalam tanah, air dan udara Indonesia ini milik bersama. Nah, ini ya gitu, ayat nomor 1, milik bersama. Nah, milik bersama ini harus dibagi secara adil dan bijaksana. Ada yang dapat bagian banyak dan sedikit, tapi semuanya dapat bagiannya. Pekerjaan harus diselenggarakan oleh negara, dan negara harus memberi tunjangan kepada rakyatnya. Dari mana? Ya dari hasil tambang, dari hasil perikanan kelautannya, dari hasil usaha milik negara, BUMN, BUMD, ya semuanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini amanat Undang-Undang Dasar 45. Tanah, air dan udara dipergunakan demi kemakmuran rakyat Indonesia, dikelola oleh negara. Bahkan fakir, miskin, yatim, duafa itu dipelihara oleh negara. Nggih, begitu. Kok ini malah sembarang dikorupsi besar-besaran. Waduh, merajalela, bocor kabeh. Ini kan ada berita PLN itu rugi katanya. Nira iso esrano sing iso nggih. Haja Dewi Hijrauraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Irfan Yugus Basuki, Mbak Alawi kalau saya siap. Pak Hasim, Tuhannya Abdurrahman Al-Haddad, nabinya Fakih Muqaddam. Bukan Abdurrahman Al-Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu. Aslinya itu di dalam kitab Al-Masyhur Ar-Rawi itu bukan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur aslinya, tapi salah. Sama seperti yang disampaikan oleh Ali Jin dan Jun dan Ali Jin dan ya masalah yang yang menurunkan rantai emas dari langit itu ya macam-macam katanya ini anaknya Abu Bakar bin Salim, ada yang kadang-kadang disampaikan anaknya Muhammad Maulud Dawileh berlomba-lomba, nah, kadang-kadang Husain bin Abu Bakar bin Salim, kadang Umar Al-Mukhdar bin Abu Bakar bin Salim, macam-macam ya, karena memang kita nggak bisa mengkritisinya karena kita nggak punya data kitabnya. Sekarang sudah punya. Oh, berarti yang disampaikan itu ngawuriah saja, nggak ada bukunya. Tercatat di sini semua. Sebenarnya itu siapa? Di dalam kitab versi mereka ada 2. Oh, siapa? Misalkan di Syarhul Ainiyah ini ada hadis 3. Kalau mereka berbicara bahwa ziarah ke guru sekumpul itu lebih mulia fadilahnya daripada beribadah 70 tahun sampai turang remuk semua. Ada yang menyampaikan tidak hanya guru sekumpul saja, tapi mungkin dialihkan ke wali-wali versi mereka. Ada hadisnya, hadis palsu buatan mereka. Di Syarhul Ainiyah ada. Syarhul Ainiyah ada. yakni kopi, ziarah wali, dan membawa tasbih. Walaupun nggak mau tasbih, subhanallah, pokoknya digawa ditelehkan ini otomatis. Apa mana ana cerita dek Jubai Habib Abdurrahman Assegaf itu iso ngomong di centelno di tempat apa cendelan pakaiannya itu, katanya iso ngomong Allah ngomong apa. Para pemirsa dan pendengar semua, ternyata hampir 1,5 jam lamanya kita mengudara bersapa dengan panjenengan semua. Pak bin Bas, Assalamualaikum Raya dari Pontianak, siapa Dragon Tamer? Menurut saya Ya'juj Ma'juj itu lebih masuk akal, yaitu Khozar. Bisa pecahannya, nggih, pecahannya, nggih. Karena waktunya terbatas Majapahit, nggih. Kita kembali kesimpulan dari tema kajian kita malam hari ini, bahwa ternyata Alawi atau Alawiyah yang ada di Suriah dan Turki itu ada kesamaan, ya, tujuan untuk menguasai satu negara. Apakah itu berlaku di Indonesia? Silahkan jenengan sendiri yang menyimpulkannya. Nah, di Indonesia kita jangan lengah, harus waspada. Di Suriah itu 10-13% minoritas bisa menguasai mayoritas Sunni yang ada di Suriah atau Syria sana. Perlu diketahui bahwa kota Damaskus itu ibu kota Suriah. Itu sejak 12.000 tahun yang lalu itu tidak pernah berhenti dihuni sampai sekarang. Nah, kalau yang Alawite menurut Perancis, ya,
itu berada di sekitar pantai dekat dengan Mediterania. Jadi pantai Mediterania yang di tengah Eropa, Afrika, Asia itu ya itu paling dekat dengan situ. Di mereka itu terkoneksi satu sama lain tidak jauh dari Latakia. Latakia itu aslinya Ladikiyah. Ladikiyah. Jadi beda logat saja. Ladikiyah, tapi tulisannya bisa Latakia. Itu berkonsentrasi di sana kebanyakan. Tapi bisa menguasai politik selama 54 tahun. Dari Hafid al-Assad menuju ke Bashar al-Assad anaknya. Sampai 2024 kemarin itu. Nah, mereka bisa menguasai seperti itu kenapa ya? Karena mereka mengangkat orang-orang yang berpihak kepadanya, mukibin-mukibinnya. Oleh sebab itu kita harus waspada. Maka bagi para penyelenggara negara ya harus mendengarkan apa yang sesuai dengan tema kita, kajian kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mohon dikembangkan sendiri materinya, dijabarkan sendiri, disyarahi sesuai dengan pemahaman panjenengan masing-masing. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu DNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.